Sebelum dimulai, bolehkah saya berpantun dulu? Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Selawat dan doa selalu tercurah untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja pada kesempatan ini izinkan ana Zahran Dafa Ramadan menyampaikan tausiah agama dengan judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung, mengira seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat bisa berfikir, dan berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya, mengapa kita tidak bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dan mengapa kita selalu berfikir bahwa nikmat itu berupa material atau uang? Sebenarnya pemikiran seperti ini sangatlah salah dan fatal. Karena apabila kita berfikir seperti ini, maka kita termasuk ke dalam orang yang kufur. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaklah bersyukur. Dampak positif dari bersyukur: 1. Menghilangkan rasa sombong dan angkuh. 2. Menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki kepunyaan Allah semata. 3. Menyadarkan diri bahwa seberuntungnya kita daripada orang lain. Yang terakhir, 4. Membuat hidup lebih bahagia. Apabila kita tidak ingin kufur, maka janganlah pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah untuk memandang ke bawah. Karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuruni azkurtum wazkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Jamaah, oh jamaah, saya ada cerita nih, mau dengar enggak? Contoh orang yang pandai bersyukur. Ada seorang yang kaya raya sedang duduk di depan rumahnya. Lalu dia melihat seorang lelaki pemulung mengambil sesuatu di tong sampah. Lalu si kaya berkata, syukurlah saya tidak jadi pemulung. Lalu si pemulung pun berjalan dan dia melihat pengemis miskin meminta-minta. Lalu si pemulung pun berkata, syukurlah saya tidak jadi miskin. Lalu si miskin pun berjalan dan dia melihat ambulan membawa orang sakit. Lalu dia berkata, syukurlah saya masih dalam keadaan sehat. Lalu si sakit sampai di rumah sakit dan dia melihat
dan dia melihat Roli membawa mayat keluar dari kamarnya. Lalu orang itu berkata, syukurlah saya masih diberi kesempatan hidup. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, di dalam perjalanan ini hanya orang mati saja yang sudah tidak bisa bersyukur. Lalu apakah kita sudah bersyukur hari ini? Kadang manusia terlalu sibuk mencari yang belum ada sehingga lupa mensyukuri nikmat yang telah didapati. Betul Bapak Ibu? Punya orang tua hidup pas-pasan, alhamdulillah. Dikasih badan sehat bisa datang ke masjid raya as-salam, alhamdulillah. Berbuka puasa dengan sambal seadanya, alhamdulillah. Dikasih ganting rajin salat, alhamdulillah. Punya anak penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Ketahuilah Bapak Ibu, rumus bahagia adalah bersyukur. Apabila hilang rasa syukur dalam dirinya, maka yang dirasakan hanyalah kurang dan haus akan dunia saja. Padahal kita paham bahwa perut dan hasrat manusia tidak akan puas hingga dia tertimbun tanah. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri Ana sendiri yang saat ini juga senang belajar, dan pada umumnya buat jamaah semua. Sebelum ditutup, Ana ada pantun. Jalan ke lembah tidaklah rata, tumbuh melati di ujung rumah Pak Juri, ulang kami. Kemohon maaf segala kata, semoga ceramah ini mengenang di hati. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.